Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Jadi video ini saya buat pada jam 2 pagi ya. Jadi harap maklum Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada suara ayam. Langsung saja ya. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks yang kemarin naik 0,29% dan juga ada 5 saham atau 6 saham yang akan saya bahas hari ini. Ada ASI, ada Cepin, ada SMBR, ada Antam, ada TIN. Ya, langsung saja kita menganalisa indeks. Indeks pada hari kemarin ditutup naik 0,29% ke level harga 5079. Terlihat pada akhir perdagangan indeks ditarik naik. Kita lihat asing kemarin net sale 138 miliar. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal indeks masih di bawah area resistennya di 5100. Ini harganya sekarang ada di 5079. Potensi ISG akan menguji lagi 5100 dan kalaupun besok bisa koreksi, ya koreksinya akan menguji supportnya lagi di 5000. Jadi untuk jangka pendek ISG itu lagi bermain di area range 5000 sampai 5100. Ini bisa terlihat. Jadi seperti itu aja untuk ISG, belum ada merubah tren, masih sideways. Range sideways yang cukup lebar sebelumnya di 4800 sampai 5100. Kalau sudah mampu breakout dari 5100, tutup di 5100, baru ada potensi ISG untuk kembali uptrend, menguji resistennya di 5300 bahkan sampai ke 5500. Di situ ada EMA 200-nya. Jadi langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Astra International atau ASI yang pada hari kemarin naik 1% ke level harga 4950. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Astra International kemarin berhasil breakout dari EMA 20-nya. Potensi kemana? Potensi ke arah menguji resisten terdekat di 5050. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke resisten dinamik EMA 150 di 5250. ASI juga cukup bagus. Yang mau spekulasi buy bisa spekulasi buy di area supportnya atau di pembukaan atau harga penutupan kemarin di 4950. Potensi profit dan lossnya bagaimana? Ini kita bisa gambarkan saja. Kalau beli di 4500 nih, cut lossnya ya di bawah supportnya ini sekitar 6%. Potensi profitnya kita buat ya sekitar ini, jadi sekitar 7%. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan saja dengan trading plan Bapak Ibu dan teman-teman. Masih ada potensi profit sekitar 20% karena harga wajar Astra International itu ada di 6000. Nih di daerah sini di 21%, masih ada potensi ke situ, tapi itu nggak mungkin ya kalau dalam satu hari ke situ. Jadi pasang target sini aja dulu di MA 150-nya di 6%. Bisa dikatakan kalau buy Astra International di harga penutupan kemarin itu potensi profit sama lossnya hampir sama, 1:1. Tapi selama bertahan di atas 4700, Astra International selama bertahan di atas 4700 masih berpotensi ke arah atas ya, ke 5300 tadi sampai ke 5500 untuk Astra International. Terlihat juga MACD setelah mengalami dead cross dan penurunan selama 3 minggu, tapi kemudian dia melandai, mengarah mendatar atau sideways, dan bar chart di bawah 0 bisa terlihat teman-teman. MACD-nya mulai mengecil. Ada potensi Astra akan ke atas. Seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada Cepin yang pada hari kemarin naik 2,85% ke level harga 6325. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal sudah seperti analisa saya sebelumnya atau minggu lalu, Cepin juga sudah uptrend, konfirmasi uptrend karena sudah breakout dari pola cup and handle. Dan setelah dia breakout, kemudian 3-4 candle dia breakdown, tapi kemudian di candle kedua dia mencoba lagi naik, dan kemarin
akhirnya dia breakout lagi resistennya di 6140. Potensi kemana Cepin? Potensi terdekat Cepin akan menguji resistennya di 6500 di daerah. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke 6890 sampai 7000 untuk Cepin. Cepin juga cukup bagus ya. Mungkin juga Cepin kalau bermain di area range ya atau di area setway-nya ya, setway-nya itu ada di harga 6140 sampai 6700. Dia akan bermain di area range itu. Range setway-nya seperti itu untuk Cepin. Cepin juga bagus, terlihat jadi MACD, sempat hampir membentuk dead cross tapi kemudian berbelok lagi dan mengarah ke atas lagi. Volume juga dari minggu lalu sudah meningkat ya, lebih tinggi dari volume-volume biasanya dan sudah terkonfirmasi double bottom. Ya, seperti itu untuk Cepin. Kita lanjut ke saham ketiga, ada SMBR yang pada hari kemarin naik 25% ke level harga di 410. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR seperti analisa saya sebelumnya, saya sudah memasang target di EMA 200-nya dan hari kemarin tercapai dengan disertai volume dan terlihat MACD juga langsung barcat di atas nol mulai meninggi dan arah indikator garis biru sangat menarik ya karena mengarah ke atas menjauhi dari garis merah. Potensi terdekatnya kemana? Jadi potensi terdekat SMBR akan menguji resistennya di 450. Kalau dilihat dari garis moving average 20 yang sudah membreak atau memotong moving average 60, ini potensi SMBR akan strong uptrend ya. Kita lihat nanti aja. Kalau dia mampu bertahan di atas 390 sampai 400, arah selanjutnya ke 450. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ya ke 540. Ini saya sudah pasang target juga di sana. Tapi mungkin nggak ke situ dalam 1 hari, 2 hari. Mungkin saja kayak kemarin dalam 1 hari langsung tercapai 20%. Tapi tergantung market. Kalau market mendukung bisa saja, tapi kalau tidak ya mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke sana ataupun malah turun dulu ke 340 dan bahkan ke 200 lagi. Kita lihat saja market. Jadi seperti itu untuk SMBR, masih potensi ke arah atas, terdekatnya di 450. Lanjut kita ke saham keempat, ada BNGA. BNGA setelah breakout dari resisten EMA 150-nya dan menguji resisten EMA 200, kemudian pada hari Senin sempat naik ke level tertingginya di 860 tapi kemudian dibawa turun dan hari kemarin bawa turun. Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat setelah dia breakout dari resisten EMA 150-nya, dia breakout dengan disertai volume dan saat penurunan kemarin dan hari Senin tidak disertai volume atau volumenya kecil. Kita lihat saja. Kalau menurut saya BNGA selama bertahan di atas 775, masih berpotensi ke arah atas. Untuk besok atau hari ini akan menguji dulu nih EMA 150-nya di 780 sampai 775. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ya akan menguji lagi supportnya EMA 20 di 750. Yang mau spekulasi buy boleh-boleh saja, tapi resiko sebelumnya disclaimer on ya, kita pasang dulu potensi profit dan lossnya. Bagaimana kalau beli di harga penutupan kemarin 790, cut lossnya di bawah EMA 20-nya aja agak panjang kita, sekitar 7%. Jadi seperti ini kondisi potensi loss dan profitnya. Atau kalau kejauhan sini aja, di sini Bapak Ibu dan teman-teman di 760, karena terlalu dekat ke sini biasanya takut ke trigger. Ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat, dia sering bikin shadow agak panjang ya, nih garisnya. Jadi kalau terlalu dekat dengan support EMA 150-nya bisa ke trigger, jadi agak jauh-jauh saja. Nah, sekitar 4% berbanding 1:1. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana keputusannya, apakah siap kalau mau membeli saham BNGA dengan kondisi loss and profit seperti ini. Yang kemarin juga loss profitnya hampir sama ya, lossnya 6%, profitnya 8,7% dan tercapai
waktu saya bilang di candle ini di hari apa, tanggal 9 bulan 7 kemarin. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham Antam. Antam pada hari kemarin turun juga 2,2% ke level harga 660. Langsung saja kita ke teknikal Antam. Secara teknikal Antam cukup menarik. Selama bertahan di atas 650, Antam akan berpotensi ke 700. Selama bertahan di atas 650, Antam masih berpotensi ke 700. Jadi yang mau spekulasi buy silahkan spekulasi buy. Menurut saya ini juga cukup aman untuk Antam. Potensi loss and profitnya kita lihat, beli di harga 660, cut lossnya ada di 630, hampir-hampir sama ya. Cut lossnya ada, take profit ada di 700. Jadi kalau mau spekulasi buy di harga open atau penutupan kemarin di 660, cut lossnya ada di 630, take profitnya ada di harga 700. Jadi seperti itu untuk Antam. Ya, kita lanjut ke saham terakhir, ada Tins. Tins pada hari kemarin juga ikut turun 2,27% ke level harga 645. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins untuk besok akan menguji juga supportnya di 645. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya akan menguji supportnya lagi di 620. Di situ ada EMA 20 dan EMA 150. Potensi kemana Tins? Kalau mampu dia besok atau hari ini rebound dari 645 ini, arah terdekat di 680, menguji resisten dinamiknya EMA 200. Kalau itu di breakout, saya sudah pasang target kalau EMA 200 ini di breakout, arah selanjutnya ke 720, Jadi Tins juga cukup menarik. Kita lihat saja untuk market, apakah market mendukung dia untuk lanjut naik. Karena ini nunggu satu candle ini. Kalau dia satu candle ada di atas 645, potensi ke atas, dan terkonfirmasi dia breakout dari resisten kuatnya 645 yang pernah 3 kali diuji dari bulan Maret tahun ini. Di bulan Maret dia uji dan dia turun dalam, dan dia naik lagi dan dia turun segini doang. Jadi bisa dikatakan ini juga udah membentuk trend line, trennya gambar sini ya. Jadi seperti ini. Apakah akan membentuk pola pattern triangle? Kita lihat aja besok, atau kita lihat hari ini, atau malah dia false breakout ya. Ini jadi potensinya kita lihat hari ini. Kalau hari ini mampu bertahan di atas 645, Tins cukup bagus. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel Borneo Trader sampai habis. Dan kalau channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membuat keputusan dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadilah smart trader, trading dengan menggunakan technical analysis dan disiplin, tidak menggunakan feelingmologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.